Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan ya. Kita telah memasuki puasa hari yang ke-8. Wow, Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa. Kasih setianya selalu baru bagi setiap kita setiap hari. Kita doa sama-sama. Ayo, Bapak Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah sangat kami yang sangat baik. Kami mengucap syukur kepadamu buat pagi hari ini. Rahmat kasih-Mu selalu baru bagi setiap kami. Kami boleh memasuki puasa hari yang ke-8. Engkau memberikan kami tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Hati kami bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pengurapan Tuhan turun bagi setiap kami, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Kekuatan baru, hikmat marifat turun atas hamba-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Allah, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dahsyat luar biasa. Ya, tema kita pagi hari ini adalah percaya dan tidak bimbang. Puasa hari yang ke-8. Ayo, masih bertahan atau belum? Masih bertahan atau enggak ini, saudara ya? Banyak sekali daripada kita gagal puasa gara-gara apa? Cuman gara-gara makanan. Nggak kuat, nggak makan karena makanannya cuman gini-gini doang, nggak kuat. Itu cuman soal yang masuk ke mulut. Banyak yang gagal soal kayak begituan. Padahal doa puasa Daniel itu puasa peperangan loh, saudara. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam peperangannya Tuhan kalau ya kalau untuk urusan makan aja loh masih belum bisa bertahan. Wah, banget saudara ya. Wah, keren. Masih bertahan ya. Buka kitabnya saudara di Matius 21 ayat yang ke-18. Puasa kita harus lebih kuat. Puasa kita harus menghasilkan buah. Puasa kita harus mengubah karakter kehidupan kita ya. Dari karakter kita, cara kita hidup, cara kita berkata-kata harus banyak yang berubah ya. Bertahan ya yang ikut puasa. Ayo sudah, Matius 21 ayat yang 18. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan itu ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya, dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Nah, sampai di sini. Saudara, perhatikan. Puasa, jangan hanya berpikir bahwa kalau puasa keadaanku akan berubah menjadi sangat baik. Utangku lunas, penyakitku sembuh, atau apa segala macamnya. Fokusnya nggak ke situ. Sudah ada pokok doanya. Kekudusan, ya toh. Agar supaya kita itu dapat berfungsi, berdampak, berpengaruh. Agar supaya kita boleh mengalami keadaan yang sangat baik. Amin. Ya. Supaya kita itu bisa mengalami satu perubahan kehidupan. Nah, itu namanya berpuasa. Berpuasa mengubah cara kita hidup. Jadi kalau sampai hari yang ke-8, Anda masih bisa bertahan untuk berpuasa, keren. Pertahankan itu. Karena puasa tidak hanya bicara soal makanan, tetapi perubahan hidup. Ada buah yang dituntut oleh Tuhan. Nanti kita akan belajar. Ya. Jadi, Yesus merasa sangat lapar. Yang dilihat pohon ara. Tetapi di situ dikatakan dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Perhatikan, dekat jalan. Namanya dekat jalan berarti kan banyak orang lalu lalang toh di situ, saudara. Ya. Berarti banyak orang memakai jalan itu. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun aja. Ini ngomongin tentang apa? Percuma saudara, kita hebat dalam pekerjaan, kita hebat dalam pelayanan, kita hebat dalam apa saja, tetapi kalau kita tidak berfungsi, tidak berdampak, tidak berpengaruh, kita akan seperti pohon ara ini. Juara sih, posisi pekerjaan bagus sih. Ya, kaya banget. Gadgetnya selalu up to date. Bisa traveling kemana-mana. Tapi sayangnya seperti si pohon ara ini. Hanya nampak daun tapi nggak ada buahnya. Padahal di situ dikatakan dekat jalan. Apakah hidup kita berfungsi, saudara? Apakah hidup kita berfungsi bagi orang lain? Apakah di dalam berpuasa kita puasa Daniel ini mengubah keadaan kita? Karena tujuannya adalah kita akan dipakai Tuhan dahsyat.
Mengapa ada puasa Daniel? Daniel itu adalah gambaran daripada orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Dia generasi muda. Dia hidupnya takut akan Tuhan. Dia menjaga kekudusan, tidak kompromi terhadap dosa, tidak kompromi terhadap pengajaran dunia. Pertanyaannya, Daniel dipakai Tuhan seperti apa? Dahsyat. Berfungsi, berdampak, berpengaruh. Daniel berani sekali menghadap raja yang terang-terangan memasukkan dia ke gua singa, memasukkan dia ke dapur perapian, membuat dia mendapat ancaman untuk dibunuh. Tapi Daniel memberanikan diri untuk menghadap raja, memberitahukan tentang kebenaran. Kita ya apa, saudara? Orang-orang yang kerja di kantoran, ayo. Masih beranikah untuk tidak kompromi terhadap main suap, main tanda tangan palsu, buat nota palsu, memberikan informasi bohong? Apakah masih berani untuk melakukan seperti ini? Kita sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, apakah kita punya satu keberanian untuk berkata tidak pada suatu kebohongan, pada suatu dosa, pada suatu pelanggaran? Berani tidak untuk tidak nonton film porno? Berani tidak untuk berani ngomong jujur? Berani tidak untuk berkata tidak pada satu dosa-dosa lainnya? Berani atau tidak? Karena di dalam doa puasa Daniel itu nggak puasa main-main, saudara. Bukan supaya utangmu lunas, bukan supaya penyakitmu sembuh, bukan supaya keadaanmu berubah, orang ngono. Nggak ada sama sekali. Puasa kita mengubah, ini loh, lebih kepada diri kita. Karena musuh terbesar kita adalah diri sendiri, bukan orang lain. Musuh terbesar kita bukan kita nggak punya uang, bukan kita sembuh, bukan kita punya penyakit dan nggak sembuh-sembuh, bukan kau banyak utang, enggak. Diri kita yang masih suka negatif, yang masih suka overthinking, yang suka ngeluh, yang suka ngomong kasar, yang suka ngomong kutuk. Apakah kita sudah berubah atau belum? Nah, Yesus lagi di pinggir jalan dalam kondisi lapar. Lapar di sini artinya apa? Banyak orang membutuhkan kita. Yesus membutuhkan kita sekarang ini, saudara. Tuhan Yesus membutuhkan Anda dan saya untuk menjadi partnernya Tuhan. Katakan amin. Tuhan Yesus membutuhkan kita. Untuk apa? Memenangkan keluarga. Memenangkan orang-orang di sekitar kita. Kita mengajar, mendidik, menjadi contoh, menjadi satu role model bagi banyak orang. Tuhan butuh kita untuk apa? Nyembuhin orang. Tuhan butuh kita untuk apa? Atau menguatkan orang lain. Tuhan lagi ngajarin kepada kita untuk hidup tidak egois. Mikirin diri sendiri. Percuma kalau Anda puasa apa saja, Anda mau puasa apa saja, kalau kebutuhannya hanya untuk kebutuhan diri sendiri, percuma, saudara. Puasamu hanya untuk puasa dirimu sendiri, nggak akan mengubah apa-apa. Puasa yang hanya, orang kemarin tanya sama saya, Bu, saya itu puasa Senin Kamis. Saya toh juga makannya juga kayak gitu karena keadaan saya kayak gini. Apakah bisa disebut dengan puasa Daniel? Beda. Ya. Yang membuat makananmu hanya tahu dan tempe karena keadaanmu kayak begitu, itu beda. Kalau puasa Daniel itu, saudara, sungguh-sungguh yang kamu makan itu makanan yang sangat sederhana. Gak ada apa-apanya. Kita mau berubah atau tidak? Karena di dalam puasa harus mengubah cara kita punya hidup. Buat apa jadi Kristen kalau kita nggak berguna buat orang lain? Buat apa jadi Kristen kalau kita tuh hanya bisa ngomporin orang? Buat apa kita jadi Kristen kalau kita nggak berdampak apa-apa? Percuma, saudara. Makanya berpuasa itu mengubah keadaan kita. Termasuk engkau difitnah, engkau dikata-katain orang, engkau dihancurkan orang, dan lain sebagainya itu. Tetap bisa diam, tetap bisa mengampuni, tetap bisa mengasihi, top, Marco top. Itu fungsinya. Jadi puasa Daniel nggak sama kayak yang dilakukan Senin Kamis gitu ya. Kenapa kok harus Senin Kamis? Kita nggak bisa nyontoh seperti tetangga sebelah, saudara. Berpuasalah karena tuntunan Roh Kudus. Bukan berpuasa karena kepaksa. Ya adanya tahu dan tempe. Nggak semudah itu, saudara. Karena pada kenyataannya saya punya teman-teman. Berpuasa Daniel banyak yang gagal. Gara-gara apa? Nggak tahan. Makannya cuma tahu dan tempe dan sayur. Nggak ngopi, nggak ngeteh. Ya, makannya sederhana.
Nggak yang aneh-aneh. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Amin. Di situ dikatakan dekat jalan. Yesus dalam kondisi lapar. Dilihatlah itu pohon ara. Nggak ada buah sama sekali. Sampai Yesus dengan marah. Ini marah loh saudara. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Apa yang menyebabkan kita menjadi kekeringan? Kering rohani, kering iman, kering pengharapan. Banyak daripada kita di tahun 2025. Kok 2028 cepat banget. 2025. Bu, tekanannya gede. Bu, nggak kuat menghadapi cobaan. Bu, kok kayak begini ya? Tantangannya begitu luar biasa. Keren. Berarti engkau lagi diubah sama Tuhan. Berarti engkau lagi ditanam sama Tuhan. Berarti engkau lagi diubahkan sama Tuhan. Kalau pintu mujizat belum terbuka, terus ikuti prosesnya. Jangan teriak-teriak. Karena kita lagi diproses. Karena kita lagi mengalami yang namanya dilemahkan. 2025 saya ngalami yang namanya dilemahkan. Difitnah, dikata-katain jelek, dihancurkan. Ada orang mau menghancurkan saya punya pelayanan. Dijelek-jelekin, difitnah, diomong gak karu-karuan. Berusaha dilemahkan. Saya nangkep pesan hati Tuhan. Saya yang harus dimurnikan terlebih dahulu. Saya yang harus dirubah terlebih dahulu. Nah sama saudara. Kalau Anda tiba-tiba merasa seperti itu, ingat, ini lagi diproses. Jangan sampai kita seperti pohon ara yang gak guna itu. Tuhan sampai, ini Yesus marah banget loh. Engkau tidak akan berbuah selama-lamanya. Sampai dikutuk sama Tuhan Yesus. Karena apa? Gak guna. Tempatnya di pinggir jalan, tapi lo daun tok. Gak ada indah-indahnya. Buat apa kita tampak indah, cantik, ganteng, perhiasan banyak, jam tangan mahal, gadgetnya mahal, tapi nggak berguna sama sekali. Suruh doa nggak bisa, suruh ngampuni nggak mau, suruh baca Alkitab nggak mau, nggak bisa, ngantuk katanya. Buat apa? Nggak berguna sama sekali. Begitu ada tantangan dalam keluarga, nggak bisa doa. Toh. Hamba Tuhan yang dicari. Itu disebut dengan pohon ara yang dikutuk sama Tuhan. Ingat baik-baik puasa Daniel ini. Kalau engkau nggak belajar di tahun 2026 ini, belajar untuk menjadi pohon yang berbuah, dibuang sama Tuhan. Ini tahun pemindahan otoritas. Apa artinya? Tuhan memberikan otoritas kepada semua orang yang setia, yang mau dipanggil Tuhan, yang mau dipakai Tuhan, yang tidak mau otoritas dipindahin ke orang. Yang suka malas-malasan saat teduh, malas-malasan baca firman Tuhan, malas-malasan doa, otoritas dipindahin ke orang. Yang mau aja, yang bersedia aja, yang mau dipakai Tuhan sebagai partnernya Tuhan. Otoritas akan diberikan pada orang yang seperti itu. Lihat aja, Daud bagaimana bisa mengalahkan Goliat. Karena Tuhan melihat hati Daud, kualitas Daud. Daud bukan tipe orang yang butuh validasi. Daud justru dipilih yang paling terakhir. Ya, waktu bapaknya Daud ditanyain, ya anakmu yang mana? Oh, ditunjukin anak yang pertama, anak yang kedua, yang ketiga. Daudnya nggak ditunjukin. Justru Tuhan pilih Daud. Yusuf juga kayak begitu. Yusuf dibuang, dijual, dan lain sebagainya. Tapi Yusuf justru dilihat oleh Tuhan. Orang-orang yang kayak begini yang dicari. Bukan orang hebat. Bukan orang kaya raya. Bukan orang kaya raya ini bukan berarti Tuhan Yesus. Bukan berarti kekristenan anti kaya ya saudara. Tolong jangan salah mengerti. Kaya raya itu artinya punya semuanya tapi nggak guna. Itu namanya pohon ara. Pinter, the best. Di kantor berposisi tinggi. Tapi kalau nggak guna, nggak percuma, saudara. Ini dekat jalan, dikatakan. Sampai nggak ada buah sama sekali. Lalu buat apa? Buat apa kita berpenampilan dengan casing yang sangat mahal? Tapi suruh doa loh, Raiso. Doa nggak bisa. Disuruh doa keliling nggak mau. Disuruh belajar nggak mau. Apa yang dimau apa? Makanya Yesus dengan sangat marah. Seketika itu juga kering. Kita kalau udah kering, saudara, nggak bisa apa-apa. Tandanya kita kering apa? Gak bisa doa. Baca firman Tuhan nggak ngerti. Baca firman Tuhan baru buka kayak gini udah ngantuk. Berdoa kayak gini, tapi nggak ngerti hadirat Tuhannya turun atau enggak. Bisa ngerasain hadirat Tuhan atau enggak, itu kering berarti.
Kena masalah dikit langsung mengeluh. Kena masalah dikit langsung overthinking. Kena masalah dikit langsung marah-marah. Langsung mundur, gak doa, gak pelayanan. Nanti dulu lah, pelayanan nanti dulu, saya mau sabat, bukan sabat. Engkau aja yang gak siap. Ini artinya kering. Kalau udah kering kayak begini, mau apa? Disuruh apapun sama Tuhan Yuraiso, pasti gak bisa. Pengurapan Tuhannya Tuhan udah berlalu. Otoritasnya udah dipindahin ke orang. Kita hidup tanpa otoritas nggak bisa, saudara. Kita hidup tanpa pengurapan nggak bisa juga. Itu penderitaan yang sesungguhnya. Jadi penderitaan yang sesungguhnya bukan nggak punya duit, bukan nggak punya pekerjaan, nggak punya bisnis usaha. Ketika otoritas dipindahin dari kita dipindahin ke orang lain, itu penderitaan yang sesungguhnya. Doa sampai mulutnya berbusa, nggak ada kuasa sama sekali. Itu penderitaan yang sesungguhnya. Ayat yang ke-20. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Menjadi kering bisa seketika. Ketika kita tidak bisa menjaga kehidupan kita dengan benar. Apa tanda utama orang mengalami kekeringan? Perhatikan ayat yang 21. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercapailah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Jadi kata kuncinya adalah percaya dan tidak bimbang. Waktu kita nggak percaya sama Tuhan, kerohanianmu lagi perlu diperhatikan. Waktu kita nggak baca firman Tuhan, nggak percaya firman Tuhan, kira-kira Tuhan bisa tolong nggak ya? Kerohanianmu lagi dipertanyakan, saudara. Waktu kita nggak bisa doa sama sekali, kita nggak bisa ngerasakan hadirat Tuhan, kerohanianmu lagi dipertanyakan. Makin susah, Bu, kehidupan. Berpuasa rasa-rasanya kok percuma ya? Kok bisa loh? Berdoa bilangnya percuma. Kok bisa loh berpuasa bilangnya percuma? Apa yang bisa mengubah hidup kita, saudara? Tidak ada kata percuma. Justru waktu kita melakukan doa, pujian, penyembahan, kita merenungkan firman Tuhan day by day, mengubah hidup kita, kok bilangnya percuma? Makanya kalau berdoa fokusnya kepada mujizat, salah toh? Berdoa itu untuk mengagungkan Tuhan, untuk meninggikan Tuhan, untuk kita memuliakan Tuhan. Ada uang atau enggak ada pertolongan atau enggak, tetap nyembah. Kemarin kita udah bahas tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Waktu berada di dapur perapian, mereka tetap memilih Tuhan daripada menyembah patung tuangan yang dibikin oleh Raja Nebukadnezar. Ya, berdoa bukan karena engkau jatuh. Berdoa bukan karena engkau nggak punya uang, nggak punya pekerjaan. Baru bonyok, setelah bonyok engkau baru memulai doa. Telat. Jangan berdoa karena. Berdoalah, datanglah kepada Tuhan karena memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Kalau kita nggak memulai kehidupan dengan melakukan doa pujian penyembahan, gelap semua. Api itu harus menyala. Ya, saat teduh yang kemarin, diikutin enggak itu yang Sabtu dan Minggu? Kalau kita tidak menjaga apinya Tuhan, api itu harus dijaga ya tuh, saudara. Di saat teduh yang di YouTube udah saya tampilkan. Diikutin, api Tuhan harus nyala tiap hari. Jangan nunggu keluargamu hancur. Jangan tunggu semua keadaanmu hancur-hancuran baru engkau menyalakan api. Susah, saudara. Jangan tunggu semuanya chaos, berantakan, enggak karu-karuan. Nyalain apinya susah. Anda bisa nggak nyalain api pakai kayu dalam kondisi kayunya basah? Bisa nggak? Nunggu kering kan? Lama nggak? Apalagi kalau musim hujan kayak begini. Nunggu kayunya kering lama, sama. Jangan tunggu semuanya hancur, berantakan, baru engkau mulai doa. Banyak orang hari-hari ini mengatakan bahwa sudah doa, Bu. Bukan sudah doa, engkau baru mulai.
Engkau baru mulai doa, baru mulai puasa, jangan minta mujizat. Belum berubah. Nilai rapotnya juga belum keluar. Rapot aja nunggu semesteran kok. Baru sekolah 2 hari masa minta mujizat. Nilai rapot kemana Bu? Pak, ya udah salah. Ya, rapot aja nunggu semesteran. Sama saudara. Jangan dikit-dikit mujizat. Bukan itu fokusnya. Udahlah. Stres nanti. Kalau engkau pikirannya mujizat terus. Stres. Karena Tuhan nggak ke situ. Lihatin loh. Kenapa Yesus mengutuk? Karena Yesus itu butuhnya kita berbuah. Tuhan butuhnya kita itu berbuah. Mujizat Tuhan gampang. Coba. Waktu laut terbelah. Waktu Musa pakai tongkat Musa itu loh. Ya. Waktu laut terbelah. Gampang atau tidak? Gampang. 5 roti dan 2 ikan. Gampang atau enggak? Gampang. Yesus menyembuhkan orang buta. Gampang enggak? Gampang. Seketika yang tuli mendengar, yang buta melihat, seketika. Gampang berarti mujizat. Yang lama apa? Proses. Mengubah hidup kita. Dan itu fokus utama. Jadi kalau pintu belum terbuka, hatimu lo ojo alot, pikiranmu ojo alot. Ubah hidup, mengubah. Kita tuh berfungsi apa enggak? Berdampak apa enggak? Berpengaruh atau enggak? Karena kalau Tuhan katakan kayak begini nih, Tuhan kan katakan begini toh. Kenapa muridnya nanya, loh Yesus sekali ngomong aja langsung jadi. Kok bisa ya? Artinya bahwa murid Yesus ini nggak ngerti yang namanya pengurapan. Kenapa kita perlu ada pengurapan? Kemarin saudara, saya pelayanan di suatu gereja di Tangerang. Waktu sore hari, saya udah hitung nih saudara. Saya udah hitung nih perjalanan menuju gereja itu pasti nggak terlambat. Saya tuh kan nggak suka terlambat ya. Sudah saya hitung ada spare waktu kurang lebih 20 menit. Seharusnya saya nyampe. Tapi saya dapat driver itu, drivernya itu ngantuk, di tol itu nggak bisa laju kencang, sampai di tol itu ada di tol di daerah masuk ke daerah Tangerang itu macet parah karena hujan. Jakarta hujan dari kemarin pagi sampai sekarang nih hujan masih gede. Itu jalanan macet parah. Saya lihat di Google Map, itu saya terlambat 7 menit. Aduh. Saya berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, hamba berdoa ya Tuhan. Urapi drivernya Tuhan. Dia nggak ngantuk Tuhan Yesus. Hamba berdoa, ulurkan waktunya ya Tuhan. Sampai hamba nyampe di gereja itu nggak terlambat Tuhan. Saya berdoa berbahasa roh. Saya nyembah Tuhan. Berbahasa roh, nyembah Tuhan. Saya sembah Tuhan. Saya agungkan Tuhan. Saya berdoa terus untuk drivernya nggak ngantuk. Drivernya ngantuk, saudara. Sampai matanya merah banget. Saya berkati, saya ambil minyak urapan, saya berkati bapaknya. Berkati dalam nama Tuhan. Perjalanan jauh, saudara. Dari rumah saya ke Tangerang jauh, saudara. Mujizat terjadi loh. Udah jelas-jelas saya bakalan telat 7 menit. Saya minta seperti apa yang saya katakan. Tuhan ulur waktunya. Nyampe di sana kurang 5 menit, saudara. Loh. Hiduplah dalam pengurapan. Ini loh yang dimaksud itu. Sekalinya Tuhan ngomong, terjadi. Kita juga begitu. Sekalinya ngomong, terjadi, saudara. Bukan kita sakti, bukan. Karena kita menggunakan otoritas surga. Menggunakan otoritas surga. Membuat bagaimana supaya waktu itu bisa diulur. Kita minta perkenanan Tuhan. Yang penting kan saya datangnya memang gak telat. Saya sudah spare waktu. Tuhan tahu bahwa saya sudah spare waktu. Berarti gak ada yang salah dari diri saya. Saya berpuasa, saya banyak doa, saya datangnya spare waktunya luar biasa banyaknya. Kalau hidup kita itu benar, di jalur yang benar, terus di tengah jalan, iblis berusaha membuat apa? Macet, dibuat apa? Drivernya ngantuk, dibuat jalanan macet parah, hujannya gede banget, iblis bisa gunakan itu. Nah, respon kita apa? Bisakah kita menjaga mulut kita dengan baik? Apakah ngomel-ngomel? Apakah kita menggerutu? Apakah kita terus mengucap syukur? Apakah kita terus nyembah Tuhan? Ayo, pakai atau enggak?
Ya, amin. Jadi, gunakan waktu itu untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Dalam kondisi apa? Kepepet. Dalam kondisi tiba-tiba bisa berubah. Nih, kayak begini. Harus yang namanya apa, saudara? Harus yang namanya kita banyak doa, muji nyembah Tuhan. Amin. Ya. Makanya dikatakan jika kamu percaya dan tidak bimbang. Pentingnya kita, saudara, belajar mengenai berpuasa ini. Kita belajar salah satunya adalah tidak bimbang dan terus percaya. Saya bagaimana bisa berdoa seperti itu kalau saya nggak punya rasa percaya sama Tuhan? Karena saya tahu saya di jalur yang benar, posisi saya sudah benar. Yang penting kita benar aja dulu. Perkara mujizat bukan area kita. Mujizat itu areanya Roh Kudus. Mau terjadi atau tidak, itu urusannya Roh Kudus. Tapi rupanya perkenanan Tuhan turun. Makanya saya kaget banget. Nyampe di gereja kurang 5 menit. Saya bersyukur di hadapan Tuhan. Udah jelas-jelas macet. Macet parah. Saya pasti akan terlambat 7 menit. Tapi luar biasa Tuhan buka. Ya. Terus di situ dikatakan apa? Tetapi jika kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah. Sama, saudara. Waktu saya berangkat pagi, kemarin itu pagi itu kan hujan ya. Hujannya gede banget. Aduh, hujannya gede banget. Saya berdoa, Tuhan, jam segini nih, bayangkan saudara ke Tangerang, ibadahnya jam 7 pagi. Saya berangkat dari rumah udah jam berapa, saudara ya? Saya berdoa di sepanjang mobil itu, saya benar-benar pujian penyembahan. Saya lihat ke langit. Hei langit, aku perintahkan engkau. Berhenti hujan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ketika saya ngomong, hei langit, berhentilah hujan. Hujannya makin gede, saudara. Makin gede, makin deres. Makin kabut, gak bisa kelihatan apa-apa. Kalau udah kayak gitu, ojo berhenti. Makanya kalau berdoa, jangan kayak begini. Udah doa kok, makin serangannya makin gede toh. Oh, keren. Saya waktu doa ngomong sama langit. Langit, aku perintahkan engkau berhenti hujannya. Makin gede. Udah gitu nyampe tol macet. Saya terus nyembah Tuhan. Oh, raba sikir wala. Holy, holy are you Lord God Almighty. Engkau berkuasa atas tempat ini Tuhan. Engkau berkuasa atas jalanan ini Tuhan. Ambil alih Tuhan. Ambil alih Tuhan. Ini loh. Pakai otoritas. Percaya dan tidak bimbang. Sekalipun yang saya lihat macet. Makin gede hujannya. Percaya dan tidak bimbang. Responmu penting. Responmu menentukan kualitas doamu. Responmu menentukan kualitas kekristenanmu. Nih, makanya Tuhan katakan, beranjaklah dan tercampaklah ke laut. Hal ini akan terjadi sesuai apa kita omong. Begitu nyampe Tangerang, masuk ke Cikokol, hendak keluar dari tol. Saya lihat itu di langit. Benar-benar gelap, tapi atasnya, saudara ya, ada bolongan kecil gitu. Ada kan itu kan apa ya namanya? Udah mulai ada gumpalan gelap itu loh. Kalau hujan itu kan gumpalan gelap gitu ya. Terus di atasnya itu ya, itu langit itu cerah banget. Birunya tuh bagus banget. Lalu saya tanya sama Tuhan, Tuhan kau mau bicara apa secara profetik? Tuhan katakan, jangan takut pada apa yang kau lihat kayaknya nampaknya gelap. Di atasnya gelap, itu ada namanya langit yang begitu cerah. Itu pertanda bahwa kemuliaan Tuhan turun. Dan betul saudara, begitu keluar dari tol, hujan langsung berhenti total, hujan berhenti. Persis seperti yang didoakan, biarkan jemaatmu, ini jam 7 mau berangkat ke gereja Tuhan. Aku berkatakan hujan berhenti. Anak-anak Tuhan lagi pergi ke gereja. Kami berdoa ya Tuhan, bukakan jalan, bukakan pintu. Jangan kalau hujan, ya hujan, gak usah ke gereja aja lah, online aja lah. Wah, apa ini? Bukan pasukan. Baru juga hujan. Udahlah gak ke gereja, online aja. Ini kalau ada jemaat kayak begini, maaf ya, standar mutu, jumping. Jangan turunkan standar hanya gara-gara hujan loh, gak pergi gereja.
Gara-gara hujan telat, alasannya hujan, makanya telat. Standarmu turun. Puasa Daniel, jangan turunkan standar. Puasa Daniel bicara tentang apa? Pasukan. Loh, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu adalah pasukan yang dipilih oleh Tuhan. Oh, gara-gara hujan aja lo nggak pergi ke gereja. Lapor kebangetan. Justru waktu hujan, kau berdoa. Tuhan, kami mau ibadah bersama-sama dengan keluarga. Bukakan pintu ya Tuhan. Bukakan jalan ya Tuhan. Aku berkatakan hujan berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Berlatih saudara. Berlatih kayak doa saya tadi itu loh. Ngomong sama langitnya. Hujan bisa berhenti nggak? Berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Berhenti. Kalaupun nggak berhenti, engkau bisa bilang, minta sama Tuhan. Supaya jalanannya lancar. Sampai di gereja nggak telat. Jangan ada alasan saya terlambat gara-gara hujan. Alasan macam apa itu? Pasukan itu tuh menerobos. Bukan gara-gara hujan terus nggak mau ke gereja. Apa mental macam apa kayak gini? Sorry ya, standar murahan kayak begini. Cuman gara-gara hujan kok. Makanya apa-apa tuh jangan mepet-mepet kalau mau pergi ibadah. Apa-apa tuh jangan mepet-mepet. Hidup itu dalam pengurapan Tuhan. Ojo mintanya berkat terus. Pengurapan itu dipakai buat kayak gitu. Kalau udah kepepet, ke pojok, kayak tadi saya mau pelayanan, jangan sampai telat. Kalau telat, bisa nggak emosi saya berubah? Saya bisa emosional, pengurapan Tuhan bisa berlalu, saya pelayanan juga jadinya yang nggak enak. Tapi coba, responnya udah benar, nyembah Tuhan. Saya nggak kehilangan damai sejahtera, saudara. Saya tetap sukacita. Ya, itu loh fungsinya jadi prajurit. Makanya kalau lagi dididik sama Tuhan, manoto. Agar supaya waktu keadaannya chaos, waktu keadaannya namanya keadaan kayak macet, hujan, kayak gitu ya. Ada masalah datang tiba-tiba, itu kan yo nggak bisa diprediksi toh saudara. Makanya jangan punya alasan, loh kok tiba-tiba jadi kayak begini, kok tiba-tiba jadi bisnisku hancur, kok tiba-tiba nggak tiba-tiba, engkau udah diingetin nama Tuhan. Tiap pagi engkau diingetin nama Tuhan, nyalakan api Tuhan, tapi engkau masih malas-malesan. Tar dulu lah, masih ngantuk. Tar dulu lah, masih kerja. Tar dulu lah, nanti tar dulu. Gara-gara engkau ntar dulu. Begitu engkau punya masalah, nggak bisa apa-apa. Kau pakai senjata perang apa? Nih, persis kayak si pohon ara ini. Lebat daunnya, tapi nggak ada buah. Makanya, kalau kita baca di Yohanes 15 ayat yang keempat, bahwa tinggallah engkau di dalamku, kata Tuhan. Di ayat yang kedua, setiap ranting yang tidak menghasilkan buah dipotong. 2025 banyak yang mengalami yang namanya ranting dipotong. Kenapa nggak berbuah? Apa tandanya rantingnya dipotong? Tiba-tiba aja nih, kau punya satu masalah. Rantingmu dipotong. Gajimu dipotong, kebahagiaanmu dipotong, kesehatanmu dipotong, hakmu dipotong. Nah, kok kayak gini ya Tuhan, hidupku saya Tuhan. Kok lagi dipotong rantingmu. Karena hidupmu gak berbuah. Dipotong tuh sakit. Hakmu dipotong, uangmu dipotong, waktumu dipotong, kesehatanmu dipotong, sukacitamu terpotong. Meratap terus. Supaya apa? Berbuah. Ranting dipotong supaya berbuah. Suka atau enggak, siap atau enggak, ranting akan dipotong. Makanya lebih baik milih aja manut nurut. Ya, manut nurut. Jadi, dan apa saja, ayat yang ke-22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerima. Percaya itu enggak pakai mulut. Percaya itu pakai iman, saudara. Nggak bisa kalau percaya, aku bisa melewati badai ini. Hati-hati. Kalau over pede, nggak pakai iman. Pakai kekuatan diri sendiri. Beriman itu, kayak tadi. Macet parah, drivernya ngantuk, hujan gede, apa doanya? Mau mengeluh? Mau menghubungi gembala gerejanya, maaf. Macet parah. Pasti saya terlambat. Wah, hamba Tuhan macam apa ini?
Doa. Bagaimana caranya minta kuasa daripada Tuhan mengurai itu kemacetan. Menghentikan hujan. Ya memang kita bukan pawang hujan. Tapi berdoa aja dulu. Terobos. Miliki doa terobos. Tahun ini, tahun 2026, kalau Anda nggak latihan doa yang menerobos. Kemarin kita udah belajar ya di saat teduh doa terobosan. Ayo buka lagi. Caranya bagaimana? Belajar doa menerobos. Doa profetik. Terus lakukan, saudara. Kualitasnya harus berubah. Amin. Sudah selesai, saudara. Makin excited ya. Puasa hari yang ke-8, makin on fire. Makin excited. Yang belum ambil puasa, doa, tanya sama Tuhan. Tuhan, saya telat mendengar doa puasa. Tuntun aku nanti seperti apa ya Tuhan. Kalau Tuhan sudah gerakan Anda berpuasa, ikutin saat teduh saya yang dari hari pertama sampai hari yang ke-10 nanti ya. Ikutin caranya seperti apa. Tuntunannya seperti apa, dengerin. Anda akan mengalami satu keadaan yang luar biasa. Tubuh, jiwa, rohmu sehat. Anda akan berhikmat. Kita akan hidup dalam kekudusan. Kita akan doanya lempeng, enak. Sifatnya profetik. Ya, mau ya, saudara? Dan siap dipakai Tuhan. Berfungsi, berdampak, berpengaruh. Siapkan dirimu. Ya, yuk kita doa sama-sama. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Amin. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Korabasikira wala. Oh ya rala wala. Oh ya rala wala. Ini setiap kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur boleh memasuki puasa hari yang ke-8. Terima kasih buat tubuh yang sehat. Terima kasih buat iman yang on fire. Api Tuhan yang terus menyala dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih buat kekuatan Tuhan. Terima kasih buat apa saja yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Biarlah hari-hari ini Tuhan kami belajar untuk percaya dan tidak bimbang. Kami belajar percaya untuk memegang teguh akan kuasa Tuhan. Kami percaya hari-hari ke depan Tuhan di tahun 2026 ini. Kami mengawali tahun ini dengan doa, pujian, penyembahan, dan berpuasa. Kami mengandalkan Roh Kudus. Kami percaya kepadamu pengurapan ilahi turun atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Kami percaya yang ikut berpuasa Daniel selama 10 hari ini Tuhan. Kami akan melihat kuasa ilahi bekerja atas hidup kami ya Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Yang berbeban berat ada kekuatan baru, ada penghiburan. Engkau yang meratap, yang hari-hari ini meratap, dilemahkan Tuhan. Mengalami yang namanya kelemahan. Engkau dikuatkan Tuhan, engkau dibela sama Tuhan. Engkau diberikan satu penghiburan oleh Tuhan. Oh, Tuhan berbicara, saudara. Yang ikut puasa Daniel selama 10 hari ini. Ada pengurapan baru diberikan kepadamu. Tapi pengurapan itu dipakai untuk memenangkan jiwa di luar sana. Tuhan akan mempertemukan engkau dengan jiwa-jiwa yang punya masalah sama seperti dirimu. Dan otoritas itu, pengurapan itu Tuhan berikan kepada engkau yang ikut berpuasa selama 10 hari ini. Untuk memenangkan jiwa demi jiwa demi jiwa di luar sana. Termasuk engkau akan dipertemukan dengan orang yang menghancurkan hidupmu, yang menguasai satu kantor pemerintahan gitu ya, saya lihat. Doamu diperlukan oleh Tuhan. Makanya selesaikan puasa sampai hari yang ke-10. Dengan penuh kerendahan hati. Ada otoritas surga turun atasmu. Dipakai dahsyat. Bersiaplah engkau.
Tuhan, hambamu berdoa, angkat tanganmu yang berpuasa. Dari puasa pertama sampai puasa ke-8, angkat tanganmu. Tuhan, hambamu berdoa untuk mereka yang berpuasa selama 8 hari ini. Sampai kami kuat di puasa hari yang 10. Pengurapan double portion. Turun dalam nama Tuhan Yesus. Makin peka mendengar suara Tuhan. Makin tajam dalam melihat. Makin tajam mendengar suara isi Tuhan. Waktu baca firman Tuhan, waktu mereka berdoa, ada kuasa ilahi turun. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa ilahi turun. Bahkan yang berpuasa ada yang begitu meratap. Tuhan kasih engkau penghiburan dan kekuatan. Terimalah itu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau dibela sama Tuhan. Engkau dilindungi oleh Tuhan. Ada penjagaan malaikat Tuhan bekerja memenuhi engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Dahsyat. Mari angkat tangan bersama-sama. Dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati keluargamu, memberkati bisnis usahamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati tubuh jiwa rohmu yang berpuasa, memberkati kita berlimpah-limpah-limpah. Binatang peliharaan kita dijaga oleh Tuhan. Pekerjaan usaha, bisnis usaha, pelayanan kita diberkati Tuhan. Semua yang kita kelola diberkati Tuhan. Berlimpah-limpah kasih setia Tuhan. Melimpah ruah memenuhi kita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dahsyat ya. Dijaga ya api Tuhannya. Dijaga pengurapannya, dijaga hatinya. Tetap berpuasa. Mari belajar banyak day by day ya. Sampai ketemu besok pagi saudara. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati.